Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul semua, ada rekan TPUA dan ada rekan juga dari THN dan beberapa advokat yang hadir di sini. Dalam hal ini saya sebagai Sekjen TPUA akan membacakan tentang klarifikasi dan bantahan serta keberatan dari Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSI. Saya bacakan sekarang keberatan-keberatan dan klarifikasi supaya ini menjadi penyejuk setiap proses hukum. Dengan nomor 001-TPUA-KNF-3-2024 kepada yang terhormat Direskrim Mum Kasubdit 1 Kamnek Kepolisian Negara RI Daerah Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76 Serang 42123, perihal klarifikasi dan bantahan dan atau keberatan. Jakarta 1 Maret 2024. Sekarang 1 Maret ya. Dengan hormat, sehubungan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP /3-2/2024 Direskrim tanggal 26 Februari 2024 SPDP dan surat panggilan saksi nomor SP 201-FD-3-8-4-FD-4-09-2022 tanggal 15 September 2022 dalam kurung surat panggilan yang dalam hal ini telah memanggil saya perihal dugaan tindak pidana terhadap pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau pasal 14 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana terkait konferensi pers pasca persidangan gugatan nomor 610-G-2023-PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ijazah palsu Saudara Jokowi Dodo. Oleh karena itu, saya selaku salah satu tim kuasa hukum dari Bambang Tri Mulyono, Muslim Arbi, M. Hatta Taliwang, Haji M. Rizal Fadila, SH, dan Taufik Baharudin, SE, yaitu disebut klien. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 terlampir, dengan ini bermaksud menyampaikan klarifikasi dan bantahan dan atau keberatan atas SPDP dan surat panggilan yang diterbitkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. 2. Proses pemanggilan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, bahwa kami dari tim pembela aktivis dan ulama TPUA dalam hal ini yang diwakili oleh Ketua Umum Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI menerima SPDP dan surat panggilan tersebut pada hari Kamis malam tanggal 29 Februari 2024 untuk datang memenuhi panggilan sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Pemanggilan tersebut menyulitkan saya selaku pihak terlapor untuk mempersiapkan jadwal. Bahkan secara hukum surat panggilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 112 ayat 1 KUHP, di mana seharusnya surat panggilan harus dibuat dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dari hari seseorang
itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Kedua, bahwa merujuk ketentuan pasal 227 ayat 1 KUHP menentukan ukuran tenggang waktu yang wajar dalam hal ini adalah setidak-tidaknya 3 hari, di mana ketentuan pasal itu menyatakan titik 2, semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Sedangkan dalam hal ini surat panggilan tersebut baru klien saya terima kurang dari 15 jam sebelum jadwal pemanggilan tersebut. Hal mana tentunya merupakan tenggang waktu yang tidak wajar sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 KUHP junto pasal 227 ayat 1 KUHP tersebut. Kelalaian atau ketidakcermatan penyidik dalam menyampaikan surat panggilan. Ketiga, bahwa pada awalnya anak saya bernama Hizbullah As-Siddiqi SHMH yang juga seorang advokat menerima SPDP dan surat panggilan tersebut pada hari Kamis atau malam tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18 WIB. Namun setelah dibaca dengan seksama, saya merasa janggal dan heran dengan surat panggilan yang diberikan, di mana saat itu tertera bahwa saya dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Hal mana sangat berbeda dengan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan SPDP, yakni perihal dugaan tindak pidana terhadap pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 14 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang keempat, bahwa sekitar pukul 18.30 setelah salat maghrib, para penyidik yang menyampaikan surat tersebut kembali dengan maksud menanyakan nomor handphone penerima surat, di mana saat itu anak saya yang juga seorang advokat langsung mengkonfirmasi mengenai kejanggalan tersebut dan kemudian diakui oleh penyidik yang saat itu datang, yaitu Ibtu 1 Andrean STR SIK dan Brigpol Najiullah SH bahwasanya telah terjadi kesalahan format, di mana subjek yang dimaksud dalam surat panggilan tersebut seharusnya bukan diajukan kepada saya karena surat panggilan tersebut tertukar dengan perkara lain, sehingga saat ini para penyidik meminta maaf dan meminta anak saya mengembalikan surat panggilan tersebut untuk ditukar dengan surat panggilan yang menurutnya tertukar dengan perkara lain di Sawangan, Depok. Adapun setelah penjelasan tersebut sekitar pukul 19 setelah sholat Isya, para penyidik kembali datang dan kemudian menyerahkan surat panggilan yang telah disesuaikan dengan SPDP yang ada. Yang kelima, bahwa berdasarkan penjelasan maupun fakta hukum serta bukti-bukti yang ada pada saya diketahui dan terbukti bahwasannya saat ini telah terjadi kelalaian, ketidakcermatan dari para penyidik yang menurut saya sangat fatal dan substansial, sehingga surat panggilan tertanggal 28 Februari 2024 yang saya terima melalui anak saya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 adalah tidak sah sekalipun telah diperbaiki, dikarenakan sudah semestinya prosedur hukum mengenai surat panggilan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik
itu mengenai tenggang waktu yang wajar maupun mengenai ketelitian format dan substansi surat. Oleh karena itu, mohon untuk dimaklumi, saya ini belum atau tidak memenuhi surat panggilan tersebut. Namun demikian, saya akan tetap berkoordinasi dengan pihak penyidik dalam waktu dekat. Legal standing atau kedudukan hukum pelapor. Yang keenam, bahwa pada saat pertemuan dengan para penyidik yang saat itu datang untuk menyerahkan surat, yaitu antara lain Ibtu L. Andrian SSTR SIK dan Brigpol Najullah SH, anak saya sempat menanyakan perihal identitas pelapor, di mana saat itu dijelaskan bahwa pelapor adalah salah seorang masyarakat yang bernama Saudara Bayu dalam kurung warga Tangerang, Banten, yang kemudian melaporkan perihal konferensi pers yang dilakukan oleh saya pasca persidangan gugatan terkait ijazah palsu Saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan berdasarkan pada saat salah satu video yang diupload di akun Twitter dalam kurung yang infonya bernama Ramses Zion dalam kurung tutup kurung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka patut dipertanyakan terlebih dahulu mengenai legal standing pelapor dalam kurung Saudara Bayu tersebut. Yang ketujuh, bahwa patut kiranya saya pertanyakan dan sampaikan keberatan saya mengenai hal ini, mengingat perihal legal standing kedudukan sangatlah penting dalam mengajukan laporan atau pengaduan, dikarenakan tidak semua yang bisa mengajukan laporan dan hanya orang-orang yang berkepentingan atau terkait dengan memiliki kedudukan hukum saja yang bisa mengajukan suatu laporan. Legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara pidana adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan pelaporan di Kepolisian Republik Indonesia terhadap dugaan tindak pidana yang ia ketahui atau yang dialami. Dalam hal ini, syarat hak apa yang dimiliki oleh Saudara Bayu sebagai pelapor berkaitan dengan gugatan perdata terkait ijazah palsu Saudara Joko Widodo maupun konferensi pers tersebut, sehingga yang bersangkutan merasa berhak untuk membuat laporan terhadap saya. Nah, ini yang menjadi bingung, apa legal standing orang tersebut. Yang kedelapan, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan mengenai legal standing dalam perkara pidana terhadap pasal 1/24 KUHP yang berbunyi, laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana. Terkait peristiwa pidana yang telah berlangsung atau diduga akan terjadi. Frase disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang tersebut merupakan dasar bahwa setiap laporan tersebut harus memenuhi legal standing agar laporan tersebut dapat diproses. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa sembarangan merasa berhak mengajukan dan membuat laporan atau pengaduan terhadap orang lain. Dalam hal ini, pelapor harus terlebih dahulu menunjukkan dan membuktikan apa legal standingnya, kedudukan hukumnya yang dimilikinya berkaitan dengan laporan tersebut. Saya merasa menilai sudah sepatutnya pihak penyidik bersikap objektif dan tegas terhadap laporan yang diajukan tanpa dasar legal standing yang jelas, sehingga seharusnya laporan-laporan yang seperti ini sudah semestinya ditolak dan tidak bisa ditindaklanjuti. Kedudukan hukum
saya selaku advokat dalam gugatan perdata nomor 610-PDT-G-2023 PN Jakarta Pusat yang sedang menjalani tugas hak dan kewajiban hukumnya. 9. Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya peristiwa mengenai konferensi pers yang terjadi pasca persidangan gugatan perdata nomor yang tadi saya sebut terkait ijazah palsu Joko Widodo yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah semata-mata dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi profesi saya sebagai advokat yang saat itu sedang mendampingi dan mewakili klien saya, yaitu antara lain pertama Bambang Tri Mulyono yang sekarang lagi ditahan ya. Yang kedua adalah Muslim Arbi, yang ketiga adalah M. Hatta Taliwang, yang keempat adalah HM Rizal Fadila SH, dan yang kelima Taufik Bahaudin SE. Oleh karena itu secara hukum kedudukan saya telah dilindungi oleh undang-undang sebagai hak imunitas advokat, di mana berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwasanya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Ini jelas ya penjelasannya dalam undang-undang tersebut. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 P/PUU 11 angka Romawi /2013 junto putusan Mahkamah Konstitusi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi ya. Titik 27 /PUU 16/2008 telah memperluas hak imunitas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dan profesinya, tidak hanya di dalam persidangan tetapi juga di luar persidangan, dengan tetap mendasarkan kepada etikat baik, yaitu berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini jelas kok. Yang ke-10, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, apabila yang dilaporkan oleh pelapor adalah saya, yang dalam hal ini merupakan advokat yang tergabung dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, dan bernaung di beberapa organisasi advokat yang berbeda-beda, antara lain Pratmi, Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia, Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, dan KI, Kongres Advokat Indonesia. Maka sudah sepatutnya sebelum membuat pelaporan pengaduan, maka pelapor harus terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran etika terkait frase pelanggaran etikat baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat pengaduan kepada organisasi advokat terkait, sehingga dapat dilakukan sidang etik terlebih dahulu sesuai dengan kode etik profesi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, tanpa adanya rekomendasi atau putusan sidang etik, maka laporan atau pengaduan yang dibuat oleh pelapor menurut saya adalah laporan yang tidak sah dan prematur, terlalu dini, sehingga sudah semestinya pihak penyidik dapat menolak laporan yang ditujukan oleh pelapor, yaitu Saudara Bayu tersebut. Klarifikasi penjelasan mengenai konferensi pers yang dilakukan pasca persidangan gugatan perdata nomor 610/PDT G-2023 PN Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah palsu Saudara Jokowi. Yang ke-11, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 318/PID titik esus /2022 PN
SKT dan nomor 319 garis miring PID titik sus garis miring 2022 PN SKT Jonto putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 271 garis miring PID titik sus SUS ya garis miring 2023 PT SMG Semarang dan nomor 278 garis miring PID titik SUS garis miring 2023 PT Semarang SMG Jonto putusan kasasi Mahkamah Agung nomor titik 2 4850 garis miring K garis miring PID garis titik SUS garis miring 2023 dan nomor titik 24851 garis miring K garis miring PID SUS 2023 sehubungan dengan kasus yang dijalankan oleh Saudara Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, di mana pada tingkat pengadilan negeri dihukum 6 tahun penjara dari tuntutan JPU sebelumnya selama 10 tahun. Ini merupakan suatu fakta bahwasanya tuntutan JPU tidak dipenuhi seluruhnya sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Hasil rapat terlampir. Sedangkan di tingkat pengadilan tinggi, hukuman saudara Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur dikurangi lagi menjadi 4 tahun penjara dengan mengabaikan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hoax ya. Ini sudah tidak terbukti atas putusan PT. Makanya putusan pengadilan tinggi menegaskan tidak adanya berita bohong atau hoax yang disampaikan oleh saudara Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, sehingga berlogika sebaliknya secara hukum bahwasannya berita yang disampaikan oleh saudara Bambang Tri Mulyono dan saudara Gus Nur adalah berita benar, bukan hoax ya, tidak palsu. Oleh karenanya berita yang menduga ijazah palsu Joko Widodo merupakan berita yang benar adanya, atau dalam hal ini terbukti saudara Jokowi tidak memiliki ijazah asli kalau mengacu pada putusan PT ya, setelah menganulir putusan PN di Surakarta. Sebab apabila ijazah asli tersebut ada, seharusnya sudah disampaikan oleh JPU selaku pihak yang mempunyai kewajiban membuktikan keaslian ijazah saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun pada persidangan tersebut JPU hanya menunjukkan fotokopi ijazah SMA dari saudara Joko Widodo yang dilegalisir. Ya. Menunjukkan ijazah SMA yang dilegalisir tapi dalam konteks fotokopinya. Bukan. Lalu ketika saya mempertanyakan keberadaan ijazah aslinya JPU, ini yang bertanya maksudnya Profesor Egy ya, tidak dapat menjawab dan hanya mengatakan hanya itu yang kami dapat dari pihak kepolisian. Ini kata JPU, Jaksa Penuntut Umum, gitu ya. Hal ini sekali lagi merupakan logika hukum yang cerdas, sehat dan benar, di mana telah terbukti bahwasanya saudara Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Kalaupun ada dipastikan palsu. Kira-kira begitulah ya. Oleh karena itu perlu ditegaskan sekali lagi di sini bahwasanya dialog saya dan JPU, Jaksa Penuntut Umum maksudnya ya, dilakukan secara resmi dalam persidangan tindak pidana yang dituduhkan oleh JPU kepada saudara Bambang Tri Mulyono dan saudara Gus Nur di Pengadilan Negeri Surakarta Solo, di mana tentunya disaksikan oleh ketiga majelis hakim, beberapa advokat dan jaksa yang bersidang.
ratusan pengunjung sidang serta beberapa aparat kepolisian yang menjaga untuk menyaksikan jalannya persidangan tersebut. Yang ke-12, bahwa mengacu kepada informasi dari penyidik kepolisian daerah Banten yang bernama Najula SH yang disampaikan kepada anak saya di tempat kediaman saya, bahwasanya laporan kepolisian dibuat oleh saudara Bayu di kepolisian daerah Banten, yaitu dengan penuh keheranan mengenai apa yang saya sampaikan pada jumpa pers di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah selesainya agenda sidang perkara. Artinya masih di lingkup sidang PN Jakarta Pusat, bukan di luar gitu. Perkara nomor 610 ya, perdata ya, G 2023 PN Jakarta Pusat, terkait palsunya ijazah saudara Joko Widodo, di mana menurut saudara Bayu sangat mengherankan saya menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu, sedangkan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini belum mendapat putusan apa-apa dan masih berlangsung. Oleh karena itu perlu saya jelaskan bahwasanya apa yang diucapkan palsu saat jumpa pers tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri nomor 311/PID /SUS/2022 PN Surakarta Solo maksudnya ya, dengan nomor 319/PID SUS ya /2022 PN SKT Solo itu. Junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor 271/PID SUS/2023 PT Semarang SMG ya maksudnya, dan nomor 278 PID SUS/2023 PT SMG Semarang ya maksudnya ya. Junto putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 4850/K/PID SUS/2023 dan nomor 24851/K/PID SUS/2023, di mana putusan tersebut telah menentukan saudara Bambang Tri Mulyono dan saudara Gusnur tidak terbukti bersalah melanggar pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, dikarenakan kedua pasal tersebut tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum di tingkat pengadilan tinggi dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Artinya dua tingkat di atas PN itu sudah menyatakan firm begitu. Hal ini berkonsekuensi logis secara hukum bahwasanya saudara Bambang Tri Mulyono dan saudara Gusnur tidak menyampaikan berita bohong atau hoax mengenai ijazah palsu saudara Joko Widodo. Maka perlu juga ditegaskan secara logika hukum bahwa saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah aslinya. Kalaupun ada, sebagaimana diperlihatkan oleh JPU, berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir, apalagi tidak disampaikan juga ijazah aslinya, maksudnya disandingkan gitu ya. Kalau di depan pengadilan kan kita kalau beracara ya mesti disandingkan aslinya sama fotokopi ya yang dileges gitu loh. Sama tidak. Ijazah yang dilegalisir apabila tidak dilampirkan juga ijazah aslinya, tentu dapat dipastikan kepalsuannya atau ijazah tersebut bermasalah ya. Di sisi lain, sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rekan advokat saudara Otto Hasibuan SHMH, ketika saya tantang menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo agar diperlihatkan di persidangan, namun rekan advokat saudara Profesor Otto Hasibuan juga tidak dapat memperlihatkannya. Terakhir, ke-13, bahwa berdasarkan uraian poin-poin
nomor 1 sampai nomor 12 tersebut, maka dapat sangat diyakinkan dan dipastikan telah terjadi salah lapor, juga salah prosedur administrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Banten sebagaimana diterangkan pasal 112 ayat 1 KUHP junto pasal 227 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, bersamaan dengan ini saya melapor balik Saudara Bayu yang tidak memiliki legal standing dan sesat berpikir dengan menuduh saya telah menebar berita bohong atau hoax di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran memberikan keterangan palsu. Sedangkan kepada penyidik saya laporkan kepada Dinas Profesi dan Pengamanan atau Propam, baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat kepolisian daerah. Jadi itu yang kita sampaikan. Poin-poin yang sudah kita bacakan itu sebenarnya sederhana. Artinya itu bentuk klarifikasi dan keberatan seorang Profesor Egy Sujana yang menyampaikan sesuatu itu berdasarkan hukum, berdasarkan fakta, apalagi di bawah naungan undang-undang dan KUHP, termasuk undang-undang advokat 18/2003 di pasal 16 yang diperkuat oleh putusan MK itu, bahwa seorang advokat itu dalam menjalankan profesinya tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata, baik di dalam maupun di luar. Maka clear, harapan saya semua harus profesional, harus proporsional, tidak semata-mata karena ada sebuah titipan ya, orang mau mencari keadilan, tahu-tahu diberangus dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang menabrak semua undang-undang. Dan saya kira insya Allah dalam klarifikasi ini yang dibawakan saya sebagai sekjen dan ada beberapa rekan advokat yang hadir di sini, insya Allah semua akan menjadi baik, semua akan ada solusi yang terbaik, dan semua akan terjalani, semua ada bukti dan semua akan terbuka secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, permintaan dari Profesor Egy Sujana ya, yang kebetulan pimpinan dari TPUA dan beberapa di organisasi advokat beliau tadi saya sampaikan juga, dan saya sebagai sekjen mohonkan maaf, tentu kekurangan datang dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.